Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Turangga Aprilianto Putra dari kelas A Prodi Ilmu Peternakan. Ya, di sini kami diberikan tugas oleh dosen kami, yaitu Pak Aksan dari mata kuliah Ilmu Fikih. Beliau menugaskan kami untuk membuat sebuah video yang berkaitan dengan fikih. Ya, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu fikih. Fikih adalah bidang ilmu dalam syariat Islam yang mencakup hukum-hukum dalam berkehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan membawakan tema yang berkaitan dengan fikih, yaitu tata cara berwudu sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi saya mengambil materi dari kitab Tahara Perihal Bersuci oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Kalafi. Yang pertama, wudu. Tata caranya dari Humrah bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta diambilkan air wudu, lalu berwudu. Dia basuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya. Lalu membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali. Begitu pula dengan tangan kirinya. Setelah itu, ia usap kepalanya, lantas membasuh kaki kanannya hingga ke mata kaki 3 kali. Begitu pula dengan kaki kirinya. Dia kemudian berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini." Kemudian Rasulullah bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dan tidak berkata-kata dalam hati dalam kedua rakaat tadi, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu." Ibnu Syihab mengatakan bahwa ulama-ulama kita berkata, wudu ini adalah wudu paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk sholat. Yang kedua, syarat sahnya. Yang pertama adalah niat. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Tidak disyariatkan mengucapkannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakannya. Yang kedua, mengucap basmalah. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "La sholata liman lawudu alahu wala wudu aliman lam yazkuri kurisma ahi malahi alaihi." Artinya, tidak sah sholat seseorang tanpa wudu, dan tidak ada wudu untuk seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Yang ketiga, berkesinambung, tidak terputus. Berdasarkan hadis bin Madan, Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan sholat, sedangkan pada punggung telapak kakinya ada bagian sebesar uang dirham yang tidak terkena air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyuruhnya mengulang wudu dan sholatnya. Rukun-rukunnya 1 dan 2, membasuh wajah termasuk berkumur dan menghirup air melalui hidung. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat dan 5, mengusap seluruh kepala dan telinga termasuk kepala. Yang keenam, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa uydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum
wa arjulakum ilal kafbain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Adapun berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, maka disebabkan keduanya masih termasuk wajah, hingga wajiblah keduanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan membasuhnya dalam kitabnya yang mulia. Dan telah valid bahwa Nabi SAW melakukan dalam wudhu secara terus-menerus. Semua yang meriwayatkan serta menjelaskan tata cara wudhu beliau SAW juga menyebutkan. Itu semua menunjukkan bahwa wajah yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah dengan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Juga terdapat perintah mengerjakan keduanya dari beliau SAW. Iza tawaddo'a ajadukum falyajhal fi anfihi wa ma'an summa liyastansir. Artinya, jika salah seorang di antara kalian berwudu, jadikanlah, hiruplah air ke dalam hidungnya, lalu semburkanlah. Wajib mengusap kepala secara merata, karena perintah mengusap dalam Al-Quran masih global. Jika ada yang berkata dalam hadis Al-Mughirah disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap ubun-ubun dan bagian atas turban beliau, jawabannya beliau mencukupkan mengusap ubun-ubun saja, karena membasuh sisa kepala telah sempurna dengan mengusap bagian atas sorban. Inilah pendapat kami, bukan berarti ini adalah dalil atas bolehnya mencukupkan mengusapkan ubun-ubun atau sebagian kepala tanpa menyempurnakannya dengan mengusap bagian atas sorban. Yang ketujuh, menyala-nyala jenggot. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika Rasulullah SAW berwudu, beliau ambil segenggam air lalu memasukkannya ke bawah dagunya. Dengan air itu beliau sela-selai jenggotnya. Yang kedelapan, menyala-nyala jari jemari kedua tangan dan kaki. Adapun sunnah-sunnah dalam berwudu yaitu yang pertama bersiwak, yang kedua membasuh kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudu, yang ketiga menggabungkan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan segenggam air sebanyak 3 kali. Yang keempat, melakukan keduanya dengan sangat bagi yang tidak puasa. Yang kelima, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan yang keenam, menggosok gigi. Yang ketujuh, membasuh 3 kali. Yang kedelapan, berurutan. Yang kesembilan, berdoa setelah selesai. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah kita mempraktekkan mempraktekkan secara langsung sesuai materi yang tadi saya sampaikan. Baik, selanjutnya adalah mempraktekkan secara langsung tata cara berwudu sesuai sunnah Rasulullah SAW sesuai materi yang telah disampaikan. Ya, yang pertama adalah berniat. Namun niat hanya di dalam hati saja, tidak perlu mengucapkannya. Selanjutnya adalah membaca bismillah sebelum membasuh kedua telapak tangan. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Tetapi kita perlu ingat juga, kita harus menyala-nyalai di dalam jari. Ya, selanjutnya adalah dengan menghirup air 1 genggam ke dalam mulut dan secara langsung juga ke dalam hidung. Ya, sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah membasuh muka.
Setelah kita membasuh muka, selanjutnya adalah membasuh tangan sampai ke pergelangan siku. Dimulai dari yang kanan dulu. Setelah membasuh tangan hingga ke siku, kita selanjutnya adalah membasuh kepala, mulai dari depan hingga belakang, lalu kembali, lalu membasuh telinga sebanyak 3 kali. Baik, selanjutnya setelah membasuh kepala dengan telinga, selanjutnya kita membasuh kaki dimulai dari kanan sebanyak 3 kali. Namun perlu diingat, di sini kita harus sampai mata kaki, lalu kita menyela-nyela di sela-sela jari. Nah, selanjutnya adalah berdoa setelah berwudu. Ya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.